Jadi jamaah dirahmati Allah, itulah latar belakang mengapa kita harus angkat judul bacaan tahlil dan kenduri arwah. Adakah di dalam Al-Quran dan Sunnah? Mengapa itu diangkat? Karena sebahagian saudara kita hari ini sangat terang dan jelas membid'ahkan amalan tahlil, bahkan dihina-hina, diejek, dikatakan syirik, dikatakan musyrik. Hari ini kita akan membahas semua dalil, akan kita ungkapkan sebahagian saja. Apakah ada dalam Al-Quran tahlil, kenduri arwah, hadis, pendapat sahabat? Alhamdulillah, nanti akan saya jelaskan semuanya. Al-Quran, dari hadis, dari pendapat sahabat, dari pendapat tabi'in, dari pendapat imam madhab, dan dari pendapat ulama mutaakhirin. Lengkap kan? Saya jelaskan semua, Quran, hadis dan seterusnya. Nah baik, jadi saya ingin jelaskan orang-orang yang berkata tahlil bid'ah, tahlil syirik, musyrik, mereka mengambil satu dalil Al-Quran. Ketika kita bertanya, kenapa engkau mengatakan tahlil kenduri arwah itu syirik, musyrik, bid'ah? Mereka pasti akan menjawab, kami mengikut sebagaimana dalam Quran surat An-Najm ayat 39. Wa anna laysa lil insani ma sa'a, kata Allah dalam Al-Quran. Dan tidak adalah bagi manusia itu kecuali apa yang telah diusahakannya. Inilah dalil utama yang menjadi rujukan dasar orang-orang yang berkata bid'ah, syirik, musyrik kepada amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah, tahlil dan kenduri arwah. Betulkah demikian? Tunggu dulu, Al-Quran itu kan banyak ayatnya. Nah, ini saya jelaskan, mereka memiliki dasar mengatakan kita bid'ah, mengatakan tahlil bid'ah, syirik, itu dasarnya Al-Quran. Yang kedua, mereka akan merujuk ke suatu hadis. Jadi kata Rasulullah, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalathatin. Jika manusia mati, maka tidak ada amalnya itu kecuali 3 yang akan terus berlangsung. Yang pertama, sadaqatin jariyah, yaitu sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladin saleh yad'ulah, yaitu anak yang soleh yang berdoa kepada orang tua. Jadi Quran dan hadis inilah yang menjadi rujukan para salafi yang membantah ajaran Ahlussunnah wal Jamaah tentang tahlil, bahwa hadisnya ini, Qurannya ini. Nah, itu dari mereka. Nah, bagaimana cara membantahnya? Benarkah bahwa segala amaliyah manusia itu sesuai dengan usahanya? Setelah itu habis, mati, nyawa mati kami hanali. Mang kita baca doa, ikut dengku. Kita baca takbir tahlil, kita baca somadiyah, sampai enggak? Padahal Al-Quran tadi berkata dalam kitab An-Najm ayat 39 bahwa semuanya akan mati dan amaliyah terputus. Betul kan? Nah, kita harus memakai, inilah gunanya kita belajar ilmu dayah itu. Di dayah itu ada ilmu namanya ilmu usul fiqh. Orang sekarang, orang awam kalau sudah hijrah, lihat Al-Quran, baca Al-Quran, lihat makna, begitu makna, ya begitu diambil. Ini bahasa harinya kibar ungkut, kemudian ungkut. Hana istilah goreng li, hana istilah tafili. Hei, you pajuh ungkut, kamu makan ikan, ya makan terus. Jadi orang awam tu sekarang kalau sudah hijrah, apalagi sebahagian mereka, itu memakan mentah-mentah Al-Quran. Dalam usul fiqh itu ada istilah kaidah namanya takhsis. Bolehkah kita memakai kaidah usul untuk membahas Al-Quran? Bukan boleh lagi, bahkan wajib. Usul fiqh itu adalah kaidah-kaidah yang dibuat oleh Imam Syafi'i sebagai alat mencari hukum dalam Al-Quran.
Maka ada satu ayat Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, kata Allah dalam Al-Quran, yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Coba lihat, ada kalimat rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa kami, ya, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunilah dosa saudara-saudara kami yang dulu sudah beriman kepadamu, ya Allah. Jadi bahasa kalimat Quran gimana? Ya Allah, nak ampun dosa lun dan ampun dosa uri-uri yang kahanali yang beriman pada Tuhan, ya Allah. Itu bukti bahwa sebenarnya ada seseorang yang berdoa kepada Allah begitu. Berarti kita berdoa kepada orang mati sampai. Berarti Al-Quran membahas kalau begitu tahlil yang kita baca itu sampai. Mana ayatnya? Yaitu surat Al-Hasyr ayat 10. Sudah? Berarti jelas kan? Al-Quran kan ada. Al-Quran sudah ada indikasi bahwa tahlil itu sampai yang kita baca. Kemudian di dalam sebuah hadis Rasulullah juga ada hadis Nabi, itu riwayat Abu Ya'la, hadisnya sahih, ya, riwayat Abu Ya'la sahih. Kalau mungkin riwayat lain itu statusnya apa kita lihat. Ada satu hadis Nabi sahih riwayatnya, maka kata Rasulullah, istaghfiru minal baqiyatis salihati. Jadi Al-Quran sudah kita bahas bahwa Al-Quran juga memberi indikasi tahlil itu hukumnya boleh. Sekarang kita bahas hadisnya. Kata Rasulullah, istaghfiru minal baqiyatis salihat. Kata Nabi, engkau itu harus banyak-banyak beramaliyah dengan amaliyah baqiyat salihat. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, mahumna ya Rasulullah, apa itu baqiyat salihat Nabi? Maka jawab Nabi, al-millah. Hana mafhum sahabat. Seketika ditanya, apa itu millah Nabi? Wa madzalika ya Rasulullah, apa itu millah Nabi? Millah itu adalah at-tahmidu, kata Nabi. At-tahmidu wa tahlilu, yang kena? At-tahmidu wa tahlilu wa tasbihu walhamdu wala haula wala quwata illa billah. Kata Nabi tadi apa? Perbanyaklah kalian beramal dengan amaliyah baqaliyah salihat. Baqaliyah salihatnya adalah membaca alhamdulillah, 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 ya. Tasbihu subhanallah, 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 subhanallah. Wa tahlilu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini kan nafamadiah nak lagi kan? Nah, jadi Nabi menyuruh kita membaca tahlil, tahmid, alhamdu dan tasbih, dan satu lagi la haula wala quwata illa billah. Tapi yang aneh no ayah. Ya, lo sebutkan macam. Jadi ketika hadis ini dibaca oleh Syekh Imam Ibn Taymiyah, salah seorang panutan ulama Wahabi Salafiyah, ulama besar panutan Wahabi Salafiyah bernama Imam Ibn Taymiyah. Coba saya kasih referensinya. Ketika Imam Ibn Taymiyah mengambil hadis itu, apa kata beliau? Siapapun yang berkata doa yang dibaca, zikir yang dilatunkan kepada mayit, lalu dia berkata tidak sampai, maka itulah orang bid'ah. Sayangnya Imam Ibn Taymiyah, saya ulangi lagi, kata Imam Ibn Taymiyah, siapapun yang berkata doa itu tidak sampai kepada mayit, zikir yang dibaca tidak sampai kepada mayit, maka itu adalah orang bid'ah. Jadi Ibn Taymiyah yang berkata siapapun berarti hari ini yang berkata tahlil sesat,
Samadiyah sesat, itu orang bid'ah. Siapa yang mengatakan? Imam Ibn Taymiyah di dalam kitab Majmu' al-Fatawa jilid ke-24 halaman 300 sekian. Lu enggak tahu. Saya sudah lupa. Saya jelaskan referensinya ada dalam kitab Majmu' al-Fatawa jilid ke-24. Itu Imam Ibn Taymiyah sendiri yang berkata. Salah seorang ulama besar panutan Wahabi Salafi. Mana? Lalu Imam Ibn Taymiyah ada murid namanya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Di dalam kitabnya yang bernama Kitabur Ruh. Apa kata Imam Ibnul Qayyim, murid tersayang Imam Ibn Taymiyah? Dia juga mengikut bagaimana gurunya. Apa katanya? Bahwa siapapun, bahwa amaliyah doa, haji, zikir, tahlil itu sampai kepada mayit. Siapa yang berkata? Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya bernama Kitabur Ruh. Nah, kedua ulama panutan Wahabi Salafi ini itu memandang pada satu hadis tadi yang kata Nabi istaghfiru minal baqiyati sholihat. Nah, berarti jelas kan? Sekarang hukum bacaan tahlil sunnah. Al-Quran sudah disebutkan, hadis sahih juga sudah disebutkan, dikomentari lagi oleh dua ulama panutan Wahabi Salafi bernama Imam Ibn Taymiyah dan Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Jelas, hadis sudah, Al-Quran juga sudah. Sekarang pertanyaan yang ketiga, kalau demikian, adakah tahlil itu dulu dibaca oleh sahabat Nabi? Pernahkah dibaca oleh sahabat Nabi? Pernah. Nah, salah seorang yang mengamalkan itu adalah Umar bin Khattab. Yang mengamalkan itu adalah Umar bin Khattab di dalam kitab Syekh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani jilid 1 bernama Kitab Al-Mataliyatul Aliyah jilid 1 halaman 199 hadis nomor 709. Nah, jelaslah referensi lu jelaskan dulu. Umar bin Khattab ketika beliau tertikam, ditusuk, lalu meninggal Umar bin Khattab, para sahabat Nabi berwasiat. Apa kata mereka? Umar sudah meninggal, datang, baca, bertakziah ke rumah Umar bin Khattab dan siapkan makanan kepada para tamu. Ah, inilah dasar nakanduri arwah. Dia ulang tu. Urangnya kan tak adakan dalam tahlil kan nabu ini kata bagi kanduri kan. Kita kan buat kanduri ni. Mak katanya meninggal, ayah kita mati, wafat. Kan kita buat kanduri. Orang bertanya, kanduri itu ada enggak dilakukan oleh sahabat Nabi? Ada. Siapa? Umar bin Khattab. Wah, saya tak percaya. Jangan percaya kata-kata saya, tapi percayalah kepada orang yang meriwayatkan itu. Siapa? Syekh Imam Al-Hafidh lagi. Al-Hafidh pula menyatakan Al-Hafidh jangka mutlak, tak yang ulama real. Siapa? Al-Hafidh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau namanya Al-Mataliyatul Aliyah halaman 199 nomor hadis juzuk 1 nomor hadis 709. Beliau yang berkata sendiri, Umar bin Khattab ketika ditikam, meninggal beliau, datang para sahabat bertakziah dan disediakan makanan. Alhamdulillah, dalil bahawa kenduri arwah itu sunnah. Tahlil sudah kita bahas tadi, kenduri arwah juga sudah. Nah, mana dalil lain kenduri arwah? Dari generasi siapa? Ada hadis saya baca itu hadis sahih Bukhari. Sahih Bukhari nomor hadis saya lupa, ada 2000 sekian. Dulu ada sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Tahu namanya? Sa'ad bin Ubadah. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis sahih.
Lalu kata Sa'ad datang kepada Rasulullah, Sa'ad bin Ubadah, beliau datang kepada Rasulullah. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha ya Rasulullah. Nabi, saat mak saya mati, saat mak saya meninggal Nabi, ibu saya meninggal Rasulullah, wa ana ghaibun anha, ketika itu saya tidak ada di tempat. Yang mana? Ketika itu saya tidak ada di tempat, sedangkan ibu Sa'ad bin Ubadah meninggal. Lalu bertanyalah Sa'ad bin Ubadah, ya Rasulullah, fahal yanfa'uha syai'un in tasaddaqtu anha. Nabi, ketika ibu saya meninggal, saya tidak ada di tempat. Yang ini menjadi pertanyaan saya, bolehkah saya beri sedekah untuk ibu saya? Hadis sahih. Maka kata Rasulullah, na'am, boleh, silahkan. Nah, ini dasar bahawa sedekah lagi kita pakai duri, ada nasinya, ada minumnya, itu sedekah namanya. Kata Rasulullah, na'am, boleh, silahkan. Maka apa kata Sa'ad bin Ubadah? Kalau begitu Nabi, ada kurma saya Rasulullah, saya punya kebun kurma sudah masak. Ya Rasulullah, saksikanlah, kebun kurma saya sudah masak ini akan saya berikan kepada orang yang bertakziah ke rumah. Nah, ini dasarnya bahwa boleh kita buat kenduri arwah. Mana buktinya? Umar sudah. Mana lagi buktinya? Sahabat Sa'ad bin Ubadah. Nah, hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis sahih. Ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah. Apa kata beliau? Inna abi mata wa taraka malan walam yusi. Sesungguhnya ayahku sudah mati ya Rasulullah, sudah meninggal. Wa taraka malan, ayahku meninggalkan uang. Ayahku meninggalkan uang, meninggalkan harta. Walam yusi, tetapi tidak ada wasiat kepadaku. Apapun itu tidak ada ya Rasulullah. Yang menjadi pertanyaan saya Nabi, fahal yukaffiru anhu an atasaddaqu anhu ya Rasulullah. Ada uang dari ayah saya Rasulullah, saya pakai uang itu untuk buatkan diri, untuk sedekahkan ke orang lain. Boleh Nabi? Boleh Rasulullah? Maka jawab Nabi Muhammad, na'am, boleh, silakan. Nah, ini dalil yang selanjutnya, yang dalil ini sahih, yang berkata Rasulullah dialami oleh sahabat Nabi, sesungguhnya juga menjadi dasar bahawa qandir arwah itu dibolehkan. Berarti naurungkan bid'ah sesat, berarti sama juga dia menghina Umar bin Khattab. Siapa yang menyesatkan tahlil dan kenduri arwah, yang menyesatkan yang mensyirikkan tahlil dan kenduri arwah, yang mengatakan bid'ah tahlil dan kenduri arwah, sama juga dia menghina Umar bin Khattab, menghina Sa'ad bin Ubadah, menghina pendapat Imam Ibnu Taimiyah, menghina pendapat Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, menghina pendapat Al-Hafidz Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Berarti baik mana yang katanya pubut di Aceh ni mandum na dalil. Mampakah sebutkan ulama adanya, hana payah sebut le katanya mandum ahlu sunnah wal jamaah. Tapi alangkah memang sayang disayangnya kita sudah mulai ya menganggap ini hal biasa, sehingga Allah turunkan kaum-kaum yang seperti itu. Nah, dia rasa tip malam Selasanya wajib hadir tanya, karena kita mengamalkan amaliyah yang hari ini banyak kita tak tahu dalil, dan sesungguhnya ada dalilnya. Sudah. Nah, jadi tadi hadis riwayat Muslim, ada seseorang datang kepada Rasulullah, dia bercerita ayahnya sudah meninggal, wa taraka malan, ayahnya meninggalkan harta. Dia tanya, ya Rasulullah, bagaimanakah harta ayah saya itu saya gunakan untuk atasaddaqa anhu, aku sedekahkan harta itu kepada orang lain. Kata Nabi, na'am, silahkan, boleh. Nah, beliau kena jelaskan tabuh hai unik ini. Ketika hadis Muslim ini
dibaca oleh ahli fikih dunia bernama Imam An-Nawawi. Hadis Muslim ini yang tadi, yang inna abi mata wa taraka malan, itu dibaca oleh Imam An-Nawawi. Apa kata beliau di dalam kitab An-Naf'ulul Alim dan juga dalam kitab Al-Adhkar? Apa kata Imam An-Nawawi? Hadis ini merupakan takhsis. Lagi tuan kuno. Ternyata di Abu Badayah ada ilmu usul fiqh. Di situ ada ilmu takhsis. Kata Imam Nawawi, hadis Muslim tadi yang berkenaan tentang ayah saya mati, itu adalah takhsis ayat Al-Quran surat An-Najmu ayat ke-39. Yang tadi menjadi dasar alasan Wahabi Salafi yang mengatakan tidak ada tahlil adalah An-Najmu tadi, wa anna laisa lil insani ma sa'a, tidak ada manusia itu melainkan apa yang sudah diusahakan. Itu ditaksis, kata Imam Nawawi, oleh hadis Rasulullah, hadis riwayat Muslim. Jadi apa maknanya? Maknanya berarti kalau membaca ayat Quran jangan ditelan langsung, bisa jadi ada taksis hukum di sana, kata Imam An-Nawawi. Nah, bagaimana pendapat Imam Nawawi tentang kenduri arwah dan bacaan zikir, samadiyah, tahlil dan seterusnya? Imam Nawawi setuju bahwa kata beliau dalam kitab Al-Azkar, beliau berkata zikir yang dibaca untuk main, samadiyah atau tahlil dibaca untuk main, kenduri yang dibuat untuk main, itu semuanya sampai. Quran sudah, hadis sudah, pendapat sahabat sudah, satu lagi generasi tabi'in. Siapa beliau? Bernama Imam Tawus. Itu hidup pada masa generasi tabi'in. Kata Imam Tawus, yang riwayatnya dari Imam Al-Hambali, yang riwayat daripada Imam Al-Hambali, kata Imam Tawus, mayit kalau sudah meninggal itu hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mengalami ujian. Maka kata Imam Tawus, kalau begitu diberikan sedekah untuk dirinya, atau bahasa lain buatkan duri arwah. Ya, kata Imam Tawus, riwayat daripada Imam Ibnu Hanbal atau Imam Hambali. Nah, berarti jelas tabi'in juga ada meriwayatkan tentang itu. Nah, sekarang turun lagi ke bawah, yaitu generasi para imam madhab. Pertanyaannya, bagaimana pendapat imam madhab tentang bacaan tahlil dan kenduri arwah? Bolehkah atau tidak? Semuanya sepakat. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali sepakat bahwa bacaan zikir, tahlil, kenduri arwah itu sampai kepada mayit. Di dalam kitab apa? Namanya Syarhus Sudur, kitab karya Al-Hafidh Imam As-Suyuti. Hafidh Imam As-Suyuti, kalau mungkin Hafidh, ya hana cila-cila ilmu ulama yang madah Hafidh. Hafidhnya tunggu orang yang bisa menghafal hadis 200.000 hadis. Jadi seorang yang menghafal 200.000 hadis, Al-Hafidh Imam As-Suyuti ternyata berkata bahwa itu sampai kepada mayit. Jadi kita percaya kepada siapa? Yang hafal 5 hadis atau 200.000 hadis? Boleh. 5 hadis dia hafal, orang bilang bid'ah syirik. Itu Imam As-Suyuti 200.000 hadis lebih. Beliau yang berkata dan berpendapat bahwa Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali sepakat bahwa bacaan tahlil itu sampai kepada mayit dan boleh diadakan kenduri arwah. Tengku, saya ingin bertanya, kenapa Tengku sebut tadi Hanafi, Maliki, Hambali? Syafi'i mana? Syafi'i mana? Syafi'i sengaja tak sebutkan karena Syafi'i juga berpendapat yang sama tapi beda sedikit. Kata Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Mataliyatul Aliyah, yaitu karya Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kata Imam Syafi'i
tidak sampai kenduri arwah dan tahlil kepada mayit jika tidak disebutkan nama dan diniatkan. Siapa yang berkata itu? Imam Syafi'i, yang disampaikan, yang dinukil oleh Imam Al-Harari. Ada salah seorang imam di bawah Imam Syafi'i namanya Imam Al-Harari. Beliau yang menyampaikan pendapat Syafi'i itu ditulis lagi oleh Imam Al-Hafidh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beda kan? Tapi tujuannya sama. Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali mau dibacakan tahlil tanpa niat, tanpa nama, itu sampai. Tapi Imam Nawawi nggak bisa sebutkan nama dulu. Mau baca tahlil, ya namanya siapa? Fulan-fulan. Itu boleh baca. Nah, itu pendapat Imam Asy-Syafi'i. Berarti 4 ulama mazhab sepakat bahwa tahlil dan kenduri arwah itu sampai pahalanya. Hadis sudah, Quran sudah, pendapat sahabat sudah, amaliyah sahabat tadi, Sa'id bin Ubadah, Umar bin Khattab, pendapat tabi'in sudah, pendapat 4 mazhab juga sudah. Apalagi sudah kalau dah begitu. Semua sepakat sampai bacaan tahlil itu kepada mayit dan kenduri arwah. Terakhir saya ingin sampaikan, semua sudah lengkap. Saya sampaikan ulama-ulama mutaakhirin yang juga setuju bahwa bacaan tahlil dan kenduri arwah itu sampai. Siapa saja? Saya singkatkan saja. Imam Al-Hafidh As-Suyuti, Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, Imam Ibn Taymiyah di dalam kitab Majmu' Al-Fatawa jilid ke-24, Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Ar-Ruh, kemudian Imam Al-Bajuri dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri jilid 1, kemudian Imam Syekh Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtad, kemudian Imam, tolong imamnya, Angka Ibn Alay. Itu sudah cukup, sudah tidak usah sebutkan imam lagi. Semua itu ada dihadiri oleh imam-imam Al-Hafidh As-Suyuti, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu adalah ulama-ulama yang menghafal 200.000 hadis, setuju dan sepakat bahwa sampai bacaan tahlil kepada arwah dan boleh mengadakan kenduri arwah. Dah, titik sampai situ, selesai. Lapor TV kan? Sampai situ titik. Jadi apa yang saya jelaskan ini lengkap. Quran sudah ada, hadis, pendapat Imam Nawawi, pendapat ulama-ulama lain sudah saya sebutkan. Maka ambil kesimpulan, kalau begitu jamaah dirahmatillah Allah, sunnah membaca tahlil untuk orang yang sudah mati. Sunnah menyediakan makanan atau bersedekah atau buat kenduri untuk orang yang sudah mati. Sebelum saya tutup, kadang ada orang bertanya, kan ada tentu hadis Nabi yang berkata bahwa sebenarnya memberatkan bagi keluarga mengeluarkan uang itu kan nggak boleh. Ya, betul, memang seperti itu. Tidak boleh dan haram hukumnya keluarga yang sedang dalam keadaan berduka, lalu dia juga harus mengeluarkan uang. Itu hukumnya haram. Itu sepakat ulama. Lalu dari mana kenduri itu? Ya kita sebagai tetangga. Buktinya Umar ketika ditikam, harta siapa dipakai? Bukan harta Umar bin Khattab, tapi harta para sahabat Nabi. Kumpulkan sahabat, gantikan Umar bin Khattab menjadi imam selama 3 hari. Kumpulkan sahabat dan berikanlah makanan kepada orang yang bertakziah. Bukan harta Umar. Terus hadis tadi yang ayah saya mati itu ada uangnya. Inna abi mata wa taraka malan, jelas kan? Sesungguhnya ayah saya meninggal dan ada meninggalkan uang. Nah, maka oleh karena itu siapapun yang sedang berduka dan ingin buat kenduri dan dia ingin mengeluarkan uang lalu sulit, sukar, maka hukumnya tidak boleh. Terus bagaimana cara buat kenduri? Kita mandu keluarga, ya, sahabat bantu uang, bantu dengan nasinya, bantu dengan alat-alat untuk kenduri arwahnya. Begitu caranya. Nah, maka jemaah dirahmati Allah, baik, kita ada waktu 10 menit atau 15 menit. Sebelum nanti ada pertanyaan, saya ingin sarankan begini, ayolah kita ini beramaliyah dengan dalil.
Jangan menghina-hina orang. Jangan kita katakan syiriklah orang, bid'ah kawalan. Itu bukan ajaran Rasulullah. Rasulullah tak pernah berkata kafir di depan muka Abu Jahal. Rasulullah tak pernah berkata kafir di depan muka Muawiyah bin Abi Sufyan. Abu Sufyan, mohon maaf, Abu Sufyan. Enggak pernah, walaupun jelas mereka kafir. Rasulullah tak pernah berkata di depan muka Abu Lahab kafir, sesat, syirik. Tak pernah. Jadi tahlil ini yang sering dikatakan oleh mereka bid'ah, katakan oleh mereka syirik, musyrik, itu adalah orang yang tidak punya ilmu. Maka orang seperti itu, naudzubillah min dzalik, kata Allah, asyadun nas yaumil qiyamah alimun la yanfa'u bihi ilmi. Nanti dari kiamat ada golongan yang sangat diazab oleh Allah dan sangat pedih azabnya. Siapa mereka? Alimun la yanfa'u Allah bi ilmihi. Orang yang tahu ilmu tapi tidak diberi manfaat oleh Allah ilmu itu. Itulah dia. Dia tahu kebenaran tapi tidak mau diberikan kepada orang lain. Yang abang dan tuan hormati, mudah-mudahan bermanfaat kajian ini bagi saya sendiri, bermanfaat pada jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.